Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Muted Group Theory. Muted Group Theory adalah salah satu teori komunikasi dalam aliran kritis. Aliran ini paling tidak memiliki 4 ciri. Yang pertama, Muted Group Theory jelas merupakan teori yang fokus pada isu ketidakadilan gender, karenanya merupakan teori dalam aliran kritis. Yang kedua, Muted Group Theory termasuk teori berparadigma subjektif. Dan yang ketiga, memahami pengalaman hidup dalam konteks real masyarakat. Yang keempat, Muted Group Theory dapat juga disebut berparadigma kritis. Kramarai berpandangan bahwa kata-kata wanita tidak dihargai dalam masyarakat kita. Ketika wanita mencoba meniadakan ketidakadilan ini, kontrol pria terhadap komunikasi menempatkan wanita dalam ketidakberdayaan. Terlebih, man-made language membantu mendefinisikan, menjatuhkan, dan bahkan meniadakan wanita. Karena itulah wanita adalah the muted group atau kelompok yang dibungkam. Muted group theory menganggap bahwa bahasa diciptakan untuk kaum pria, sehingga adanya ketidakadilan gender dalam hal bahasa dan juga kekuasaan. Kramarai menyatakan bahwa secara harfiah bahasa adalah a man-made construction. Teori kebungkaman berasal dari karya seorang antropolog sosial yaitu Edwin Ardener dan Shirley Ardener yang menyatakan bahwa kelompok yang menyusun bagian teratas dari urutan tingkat sosial menentukan suatu sistem komunikasi bagi budaya tersebut dan dikembangkan lebih lengkap oleh Keris Kramarai. Pada dasarnya, munculnya kelompok bungkam adalah disebabkan tekanan dari tindasan terhadap suatu kelompok baik dalam bentuk ras, gender, pekerjaan, dan lain-lain, atau di mana suatu kelompok itu sulit menyampaikan gagasan atau ide-ide mereka. Mereka merasa kecil di antara kelompok dominan. Kelompok dengan kekuasaan yang lebih rendah seperti wanita, kaum miskin, dan orang kulit berwarna harus belajar untuk bekerja dalam sistem komunikasi yang telah dikembangkan oleh kelompok dominan. Jadi, kelompok dominan di dalam teori kelompok bungkam inilah yang mendominasi atau memegang kekuasaan. Adanya tekanan dari kelompok dominan kepada kelompok minoritas, adanya perbedaan persepsi dominan terhadap suatu kelompok itu semua menjadi penyebab mengapa adanya kelompok bungkam itu sendiri. Kelompok bungkam biasanya terjadi pada wanita-wanita yang tidak bisa menghadapi perubahan dan wanita-wanita yang tidak memperjuangkan emansipasi. 3 asumsi Muted Group Theory. Yang pertama, perempuan memandang dunia secara berbeda dibandingkan laki-laki karena perbedaan pengalaman dan aktivitas yang berasal dari pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki. Perempuan bertanggung jawab untuk pekerjaan rumah, sedangkan laki-laki bertanggung jawab untuk pekerjaan di luar rumah, atau dengan kata lain, perempuan bekerja mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bekerja mencari nafkah bagi keluarganya. Setelah revolusi industri, banyak perempuan yang bekerja di luar rumah atau menjadi wanita karir. Meskipun begitu, mereka itu tetap mempunyai tanggung jawab untuk mengurus rumah dan anaknya. Hal ini disebut oleh Arlie Hochschild sebagai waktu kerja kedua atau second shift, yakni saat perempuan menghabiskan waktu 8 jam untuk karirnya dan pulang ke rumah untuk mengurus rumah tangganya. Dan yang kedua, karena dominansi politik mereka, sistem persepsi laki-laki adalah dominan, menghambat kebebasan perempuan untuk berekspresi. Asumsi ini menekankan bahwa perempuan sulit untuk mengekspresikan apa yang ingin mereka katakan. Perempuan harus mengkonseptualisasi apa yang ada di pikirannya, lalu mencari kalimat yang sesuai dengan pikiran laki-laki. Dengan kata lain, perempuan melakukan pengkodean terhadap apa yang ia pikirkan. Dan yang ketiga, untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat, perempuan harus mengubah model mereka sendiri berdasarkan ketentuan yang dapat diterima oleh sistem ekspresi laki-laki. Jika pria tampak lebih pandai berbicara dibandingkan wanita, ini merupakan kasus dari orang-orang yang sama berbicara mengenai hal yang sama. Ardener menyatakan mereka yang terlatih dalam bidang etnografi jelas-jelas memiliki bias terhadap jenis model yang para pria siap diberikan atau disetujui oleh para pria dibandingkan terhadap model manapun yang dapat diberikan oleh wanita. Selain itu, Shirley Ardener mengamati bahwa kebungkaman wanita merupakan pasangan dari ketulian pria. Karenanya, ia menjelaskan bahwa wanita atau anggota dari kelompok bawah manapun
memang berbicara, tetapi kata-kata mereka berjatuhan pada telinga yang tuli. Dan ketika ini terjadi sejalan dengan waktu, mereka cenderung berhenti untuk mencoba untuk mengemukakan pendapat mereka, dan mereka bahkan mulai berhenti untuk memikirkannya. Houston dan Kramarai menyebutkan bahwa wanita mulai mementingkan dan mempelajari secara lisan, buku harian dan jurnal, dan cara-cara alternatif bagi ekspresi seperti menjahit, menenun, dan pekerjaan tangan lainnya yang sering kali dilakukan oleh wanita. Dengan cara seperti ini, wanita sedang mengakui efektivitas, dampak, dan kefasihan pengalaman komunikasi wanita dan juga pria. Jadi, intinya pembungkaman ini dapat dilawan dengan cara mengangkat hal yang dianggap remeh oleh kelompok dominan. Dengan begitu, hal yang dianggap remeh tadi menjadi terangkat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.